Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah sahabat Alisan, siswa-siswi SIT Alisan Legenda. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih di podcast atau Alisan Podcast. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan satu semester di pembelajaran di sekolah, di kelas. Akhir semester ini merupakan waktu yang tepat bagi kita semua untuk melakukan muhasabah, yaitu evaluasi diri apa yang telah kita jalani selama proses pembelajaran. Pada episode podcast kali ini kita akan mendengarkan arahan dan nasihat langsung dari siapa, Profesor? Dari salah satu kepala sekolah dari unit SDIT Alisan Legenda, yaitu Bapak Kepala Sekolah SIT atau SDIT Alisan Legenda, Bapak Aris Praboyansa MPD. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, kabar sehat Pak? Alhamdulillah Pak Aris. Gimana Pak Aris? Hari ini gimana nih? Setelah momen-momen bagi rapot nih. Hari ini dengar-dengar katanya bagi rapot ya Pak Aris ya? Taib, hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya sama anak-anak, sama orang tua setelah mereka mungkin belajar selama satu semester. Itu adalah pembagian rapot, penilaian sumatif akhir sekolah atau PSAS. Masya Allah. Makanya tema kali ini pas banget nih Pak Aris. Kita bahas tema muhasabah akhir semester, evaluasi diri dan prestasi. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Jadi Pak Aris sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Masya Allah. Semoga Pak Aris selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Bisa menjaga dan merawat, menjaga sibilitas SIT Alisan Legenda, terutama di SDIT Alisan Legendanya. Insya Allah kita berusaha yang terbaik dulu Pak Ilham. Baik, ngomong-ngomong Pak Aris, saya mau sedikit minta sambutannya nih Pak Aris. Dimana sambutan ini diperuntukkan untuk sahabat Alisan, terutama wali santri atau wali murid atau siswa-siswi SDIT Alisan Legenda. Monggo silakan Pak Aris. Sambutan mengenai muhasabah akhir semester. Mungkin sedikit ada sambutan sedikit. Taib. Baik. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ilham yang telah memberikan kesempatan untuk bisa hadir nih di podcast Alisan. Kita sapa dulu sahabat Alisan ya. Iya, sahabat Alisan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Ihsan, alhamdulillah pagi ini muka pembagian raport ya hari ini di kami di SDIT Alisan Legenda. Kami mungkin diundang di hari ini di podcast Al-Ihsan ya. Ini Masya Allah pembahasannya cukup menarik, yaitu muhasabah akhir semester, evaluasi diri dan prestasi ya. Mungkin ada beberapa dua patah kata yang ingin saya sampaikan mengenai apa nih muhasabah akhir semester, evaluasi diri dan prestasi. Jadi sejauh mana sebenarnya bahwa pembagian raport itu bukan semata-mata menilai anak itu dengan angka ya. Jadi kami dari SDIT Alisan Legenda, raport itu hanya salah satu
potret kecil dari perjalanan panjang anak-anak, ya. Jadi kita mungkin sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, raport itu bukan semacam akhir dari proses perjalanan, tidak. Tapi dia adalah merupakan potret kecil yang harus kita evaluasi nantinya, ya. Yang lebih penting itu adalah Pak Ilham, dari proses perjalanan pendidikan itu adalah proses. Jadi bagaimana anak itu karakternya bisa berkembang, keberaniannya bisa tumbuh, kepercayaannya diri bisa tumbuh, ya. Ini adalah amanah. Jadi intinya adalah raport itu adalah bagian kecil dari perjalanan anak-anak, dari perjalanan panjang anak-anak. Yang penting itu adalah proses, ya. Itu yang ingin saya sampaikan di acara muhasabah akhir semester dan evaluasi diri dan prestasi ini. Jadi demikian Pak Ilham. Ya. Jadi poinnya adalah proses dalam pendidikan, bukan hasil akhir yang kita nilai dari hasil raport atau kognisi saja yang kita lihat. Demikian. Berarti yang terutama itu proses, ya. Betul. Proses yang kita inginkan itu adalah proses. Proses, ya. Betul Pak Ilham. Baik, Pak Aris, ada pertanyaan Pak Aris. Boleh. Kita diskusi aja Pak Ilham, ya. Pak Aris bisa menjelaskan kepada pemirsa, ya, atau siswa-siswi sekalian, apa sih yang dimaksud dengan muhasabah akhir semester itu, Pak Aris? Sebenarnya sih muhasabah akhir semester ini adalah istilah yang kita buat sebenarnya Pak Ilham, ya. Jadi kalau kata muhasabah sendiri sebenarnya kan refleksi, ya. Refleksi, bahkan mungkin mengevaluasi sejauh mana pencapaian kita dalam satu semester ini, ya. Baik itu dari segi akademik, ya, terutama di pendidikan di unit kami SD, dari segi akademik, dari segi karakter kita, kemudian pencapaian keterampilannya seperti apa, sikapnya sejauh mana. Jadi intinya kalau ditanya muhasabah itu adalah refleksi ke belakang, ya, sehingga kita bisa memperbaiki dari hasil muhasabah itu, kita bisa memperbaiki untuk kedepannya lagi. Kurang lebih mungkin seperti itu. Untuk ya. Lebih baik lagi gitu, Betul Pak Ilham. Mungkin dari nanti ada refleksi dari spiritual, kemudian juga ada akhlaknya siswa, kemudian juga dari emosionalnya juga bisa, kemudian juga mungkin yang terakhir itu mungkin dari akademiknya, ya. Jadi poinnya itu adalah refleksi itu maksudnya itu adalah pertumbuhan. Jadi orientasinya pertumbuhan, fokus pada perbaikan berkelanjutan dan proses belajar, bukan penghakiman dari hasil akhir, ya. Yang dimaksud di sini kan biasanya evaluasi maksudnya hasil raport, ya. Jadi hasil raport itu bukan hasil penghakiman ke anak nantinya, ya. Berarti lebih ke apa namanya? Lebih ke arah bahwa hasil raport itu buat merefleksikan 1 tahun pembelajaran, tapi bukan untuk menghakimi anak bahwa dengan nilai raport itu anak itu seperti ini, enggak. Ada hal lain sebenarnya yang mesti kita gali dari anak. Keberaniannya saya sudah bilang, kepercayaan dirinya, ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Walaupun mungkin nilai akademik di sini tidak kalah penting kita katakan. Ya, seperti itu Pak Ilham. Jadi intinya muhasabah atau mungkin muhasabah tadi, ya, itu adalah refleksi. Refleksi, ya. Betul, lebih ke arah situ. Ya, baik. Jadi refleksi itu melainkan sebagai langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, gitu. Betul. Gitu, ya? Jadi nanti refleksi di sini atau nanti mungkin ada evaluasi, bukan hanya siswa sebenarnya, dari kami, ya, dari guru. Kemudian juga tidak kalah pentingnya dari orang tua, Bang. Oh gitu, ya. Betul, Pak. Dari orang tua juga kita harus bersama-sama. Intinya untuk melangkah, betul, menjadi lebih baik lagi, ya. Betul, seperti itu, ya. Betul Pak Ilham. Betul. Masya Allah. Jadi seperti itu, ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, barakallahu fikum. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi diri, Pak Aris,
hal apa saja yang sebaiknya ya menjadi perhatian siswa. Jadi Nah, kalau dalam perbaikan evaluasi ya. dievaluasi ya. Hal apa saja nih yang sebaiknya menjadi perhatian siswa? Kalau kita tanya evaluasi itu berarti kan ada poin-poin yang mesti kita evaluasi. Iya. Ya. Kalau tadi tanya siswa, kalau saya mungkin akan berbicara secara umum Pak Ilham. Iya. Ya. Jadi ya sebelum kita masuk ke poin-poin evaluasinya dulu bahwa saya secara personal percaya bahwa dalam pendidikan keteladanan itu adalah kunci. Ya, jadi sebelum masuk ke evaluasi dulu, keteladanan itu adalah kunci. Jadi sebelum mengevaluasi anak-anak, ya harusnya kita akan berupaya dari unit SD IT Al-Ihsan Legenda itu akan secara rutin dan sistematis mengevaluasi ya hal-hal apa yang menjadi untuk peningkatan kualitas maupun pelayanan anak. Di antaranya mungkin yang harus kita evaluasi dari untuk anak-anak ya, untuk siswa-siswa kami di SD IT Al-Ihsan Legenda itu adalah dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas ya. Itu kita harapkan ya ke depan lagi itu tidak adanya jam kosong. Ya, Pak Ilham. Kadang memang jam kosong ini menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi sebagian anak-anak. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jadi dengan tidak adanya jam kosong berarti kualitas dan kuantitas pembelajaran itu lebih optimal. Betul. Itu. Selain dari proses pembelajaran itu adalah yang akan kita evaluasi atau dari siswa atau dari akhlak dan adabnya. Ya. Percuma mungkin kalau dari segi akademik tinggi tapi dari nilai adab dan akhlaknya itu rendah. Ia tidak hormat sama guru, ia tidak salam sama guru kalau ketemu misalnya, ya kemudian senangnya mengejek teman, itu adalah yang mesti kita evaluasi juga, ya. Kemudian juga yang menjadi evaluasi, ya mungkin tadi selain dari adab itu adalah kemampuan akademik siswa, ya, kemampuan literasi dan numerasi. Ini juga akan menjadi poin penting di selama 1 semester kemarin, dan ini akan menjadi poin penting ke depan insyaallah bahwa kemampuan literasi SD IT Al-Ihsan Legenda, kemampuan numerasi SD IT Al-Ihsan Legenda itu akan menjadi skala prioritas kita katakan ya seperti itu di unit kami, karena jangan sampai mungkin nanti ada anak yang kelas 4 atau mungkin kelas 5 belum hafal perkalian. Demikian Pak Ilham. Ya. Berarti pemirsa, teman-teman atau siswa dari SIT atau SD IT Al-Ihsan Legenda ini menarik ya. Jadi ini salah satu nasihat dari beliau bahwasannya yang harus diperhatikan yaitu tadi apa Paris? Jadi adab dan akhlak. Ya, adab dan akhlak, ya kan? Literasinya, kemampuan literasi dan numerasinya. Ya, seperti itu. Agar di tahun ke depan, di tahun semester 2 nanti, ya siswa mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Betul. Ya kan? Lebih berakhlak lagi, kita sudah berakhlak, lebih berakhlak lagi, sudah perbaiki yang kekurangan-kekurangan sehingga sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada di SD IT Al-Ihsan Legenda. Boleh nambahin sedikit Pak Ilham? Baik. Jadi selain evaluasi tadi, kalau tadi kan ngarahnya ke siswa ya. Nih, sahabat Al-Ihsan ada beberapa mungkin singkat saja mungkin yang akan saya berikan. Di antara evaluasi yang akan kami evaluasi itu adalah keteladanan guru, Bang. Jadi apakah guru itu hadir secara fisik dan emosional? Kemudian juga menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Ini juga menjadi evaluasi kita. Itu adalah ke depan insya Allah juga akan mudah-mudahan kita bisa perbaiki. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi dan pelayanan. Ya, mohon maaf mungkin dari kami dari SD IT Al-Ihsan Legenda belum terlalu memberikan pelayanan yang maksimal buat wali murid, sehingga ke depan juga akan kita tingkatkan. Apakah nanti kita berharap kita lebih banyak bersinergi dengan orang tua, ya, alur informasi dengan orang tua itu sudah berjalan efektif, apakah belum? Itu akan menjadi evaluasi kita juga. Ya, harapan kita ke depan ini akan menjadi
poin penting juga yang akan menjadi perbaikan di lembaga kita insya Allah Pak Ilham. Terutama mungkin di SDT Al-Ihsan Legenda. Baik, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Betul Pak Ilham. Insya Allah. Baik Pak Aris, sebelum kita lanjutkan boleh minum dulu nggak? Silakan. Iya. Sebenarnya saya mau menawarkan. Gitu. Jadi di unit sekolah SDT Al-Ihsan Legenda, di sini kita itu punya salah satu unit bisnis ya, yaitu ya dikelola oleh sekolah, yaitu di sini tuh buka salah satu kopi yang yang diproduksi oleh Al-Ihsan. Masya Allah. Boleh minum dulu ya? Silakan. Nama kedainya Kopi Rosmat. Boleh dicoba. Masya Allah. Bismillah. Dan teman-teman dan sahabat Al-Ihsan juga, kalau misalkan berkunjung di sekolah kami, di di pintu utama itu di lantai 2 itu ada di atasnya ada kedai kopi, yaitu tempat untuk menunggu siswa atau menunggu santri atau menunggu anak gitu ya. Sambil santai, sambil pesan kopi, kita buka selama layanan atau aktif sekolah dari pagi sampai siang. Jadi teman-teman atau wali murid yang mau singgah bisa sambil ngopi. Ini kayaknya sekalian promosi nih Bang ya? Sekalian promosi ya? Sebenarnya bukan promosi sih. Menjelaskan. Oke, sama boleh. Ya, berarti ya. Ya, memang ini kita salah satu masih divisi kita, jadi kita sedikit menjelaskan, memberitahu bahwasannya di kita ada kedai kopi, jadi wali murid bisa sambil menunggu anaknya, sambil juga bisa Pak Aris bisa ya menikmati ya menikmati kopi yang ada di sekolah kita. Baik Pak Aris, selanjutnya kita teruskan. Ini kayaknya banyak banget nih pertanyaannya nih. Enggak, sedikit. Tentang evaluasi aja. Siap. Ya. Kalau tentang evaluasi sebenarnya saya juga ada, tapi kita akan ngikutin host. Baik, siap. Pak Aris. Siap Pak Ilham. Apakah prestasi hanya diukur dengan nilai rapot? Nah, sebenarnya ini kadang sebagian orang itu kalau ditanya apakah prestasi itu dapat diukur dengan nilai rapot, tidak ya, kita katakan tidak. Jadi prestasi sejati itu ada pada karakter yang tumbuh Bang. Menurut saya pribadi itu prestasi sejati itu pada karakter yang tumbuh ya. Jadi seperti apa? Jadi seperti misalnya mencoba hal yang baru, disiplin ketika sholat, ya rasa ingin tahu, keberanian yang semakin tumbuh, kejujuran, kesabaran, kerjasama, ya bisa menghadapi kesulitan. Itu merupakan sebuah prestasi yang mungkin tidak tertuang dalam rapot tanpa mengesampingkan nilai-nilai akademis. Baik, ya. Betul. Jadi kita berharap di sekolah kita ini, di SDT Al-Ihsan Legenda ini, sahabat Al-Ihsan, bahwa kita berusaha. Anak-anak dari segi akademiknya dia bagus, dari segi keterampilan atau sikapnya juga bagus. Itu adalah merupakan prestasi yang paling bagus. Jadi kalau tadi kita katakan apakah prestasi hanya diukur dengan raport? Tidak. Tidak sepenuhnya kita katakan. Ya, begitu Pak Ilham. Baik. Ya. Karena gini Pak Ilham, setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya. Setuju saya. Perbedaan gaya belajarnya itu adalah juga merupakan kebaikan. Kemudian juga tugas kita mungkin ya sebagai pendidik itu di sekolah maupun di rumah, mungkin orang tua itu bukan menyeragamkan Bang, harusnya, tapi menumbuhkan potensi yang unik, menumbuhkan kelebihan yang ada pada setiap anak. Itu poinnya, ya. Jadi bukan berarti nilai raport itu nggak penting. Tapi dengan nilai raport itu bukan menghakimi anak bahwa anak itu bodoh, pintar, kurang dan sedang. Tidak. Ada faktor yang lain yang mesti kita tumbuhkan, kita gali. Itulah
Insya Allah tugas sebagai pendidik, kita pendidik itu bukan hanya sebatas guru, tapi orang tua juga, Pak Ilham. Ya, pendidik di rumah itu orang tua, pendidik di instansi atau lembaga itu adalah guru. Demikian sih Pak Ilham kurang lebih ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat Al-Ihsan. Pak Ilham, boleh nambahin satu poin penting lagi. Oke, baik, silakan. Ya, jadi satu poin penting lagi sahabat Al-Ihsan ya. Raport kita memang sekarang alhamdulillah pembagian raport di SD IT Al-Ihsan Legenda. Jadi dari raport itu mungkin bisa tercermin ya. Jadi raport itu bukan semata-mata menghakimi anak, tapi di balik setiap raport itu sebenarnya ada doa, Bang. Doa ya. Ada kesabaran, ada ikhtiar guru. Ya, di mana selama satu semester ya. Kemudian yang seringkali tidak terlihat di lembar raport itu adalah dedikasi tak terhingga dari para guru. Jadi saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya buat guru-guru khususnya di SDIT Al-Ihsan Legenda, guru-guru SDIT Al-Ihsan Legenda. Karena di situ adalah guru adalah pendamping akhlak, ya, kemudian teladan harian, kemudian juga sebenarnya seorang guru itu adalah pendoa dalam diam untuk anak-anak, untuk siswa-siswa kita Pak Ilham, khususnya mungkin di SDIT Al-Ihsan Legenda. Kemudian adalah evaluator yang penuh kasih. Mereka mengevaluasi dengan tujuan membantu, bukan menghakimi. Itu mungkin saya ke guru-guru bisa bilang seperti itu. Ya, itu tambahan sedikit aja dari saya secara pribadi Pak Ilham mengenai evaluasi diri, kemudian tadi ngebahas prestasi, kemudian akhirnya larinya ke rapor. Demikian. Ya. Ngomong-ngomong Pak Aris, hari ini kan kebetulan sedang pembagian rapor ya. Ya, hari ini kita ada pembagian rapor sebenarnya di SD. Pertanyaannya, untuk guru-guru ada nggak kesulitan dalam pengisian rapor atau pembagian rapotnya itu apa diberikan serentak atau ada teknis-teknis dalam pembagian raport? Sebenarnya pada hari ini. Sebenarnya sih untuk pembagian raport ini di hari ini karena berbarengan dengan unit SMP, jadi kita bagi dua sesi di unit SD ya. Walaupun kalau ditanya tadi proses guru-guru untuk menginputan raport itu memang di tahun ajaran ini cukup padat ya, karena memang waktunya juga padat. Tapi kita sudah menggunakan e-raport. Jadi di satu sisi mungkin kita sudah terbantu Bang dengan adanya e-raport. Jadi ketika guru ngisi ini udah langsung masuk ke guru nilai lainnya. Gitu. Tapi mungkin ke depan menjadi evaluasi kita untuk raport guru-guru sebaiknya jadi mungkin H-2 sebelum pembagian raport sudah selesai. Harapan kita bisa seperti itu. Ya, baik. Kayak gitu. Dan kondisi pembagian raport juga alhamdulillah cukup kondusif ya hari ini, dibantu mungkin dari rekan-rekan bidang umum, ada security dan lain sebagainya. Masya Allah, kita mengucapkan banyak terima kasih. Ya, baik. Gitu. Gimana lagi? Ada lagi Pak Ilham? Apalagi ya? Jadi gini Pak Aris, apabila ada orang tua yang anaknya hari ini bagi raport, gimana nih? Tapi anak itu terkendala dengan biaya yang mungkin belum bisa terlunasi sekarang. Betul. Apakah anak itu bisa mendapatkan atau bisa menerima raport pada hari ini Pak Aris? Sebenarnya ini masalah-masalah klasik di setiap lembaga pendidikan Pak Ilham, mengenai mungkin apakah kalau udah lunas, belum lunas biaya dan lain sebagainya itu udah dapat raport apa belum. Kalau saya, kebijaksanaan saya secara pribadi, datang temui saya dulu atau datang temui kepala sekolahnya dulu, kendalanya apa dan lain sebagainya ya. Itu nanti ada kebijaksanaan di situ. Kalau memangnya tidak berat dan itu insya Allah kita berikan. Jadi insya Allah kita juga akan memberikan kemudahan untuk wali murid, tapi wali murid juga tidak memudah-mudahkan untuk membayarkan
kewajiban administrasinya. Demikian sih pada intinya Pak Ilham. Ya. Insya Allah. Baik. Ya. Baik Pak Aris, sebagai penutup Pak Aris, apa arahan dari Ini sebenarnya masih panjang Pak Ilham. Ini jujur saya pembahasannya asik sebenarnya ini. Ya, muhasabah akhir semester, evaluasi diri dan prestasi. Ya, ini pembahasannya asik banget ya. Kalau kita bedah lebih jauh lagi itu sedikit ya Pak Ilham ya, sedikit menyampaikan sesuatu nih bahwa poin pendidikan itu adalah ada guru, kemudian juga ada orang tua, ada siswa. Ya, jadi saya berharap itu untuk pendidikan yang berkualitas itu adalah bahwa ketiga poin ini bisa bersinergi terus Pak Ilham. Ya, orang tua dengan guru atau dengan sekolah ya, tidak saling menyalahkan. Jadi tetap bersinergi, membantu. Jadi guru itu menuntun, orang tua itu mendukung, sehingga lahirlah siswa-siswa yang amanah, siswa-siswa yang berkualitas. Ya, bisa dicatat tuh. Guru itu menuntun, orang tua itu mendukung, sehingga lahirlah siswa-siswa yang amanah, siswa-siswa yang berkualitas. Insya Allah. Ya, jadi tambahannya mungkin seperti itu. Jadi kemudian juga yang ingin saya sampaikan itu adalah gini Pak Ilham. Ini mungkin sebelum penutup ya, Pak Ilham tadi mau menyampaikan penutup, tapi saya ingin sedikit saja kan mengenai pendidikan. Jadi nggak apa-apa Pak Aris, Paris. Pendidikan itu bukan maraton Bang. Iya. Ya. Bukan, maksudnya pendidikan itu adalah maraton. Jadi bukan pendidikan itu adalah maraton. Jadi jalan aja. Bukan sprint. Jadi kalau sprint kan langsung lari cepat. Enggak. Jadi pendidikan itu adalah maraton. Jadi hasilnya tidak bisa langsung kelihatan selama setahun, 2 tahun, tidak. Dan pendidikan itu adalah perlu yang namanya konsistensi. Ya. Tadi yang disampaikan tadi Paris proses ya. Betul. Tidak semua hasil akan terlihat dalam 1 semester ini, sahabat Alisan. Ya. Ya, semester 2 atau mungkin nanti di tahun ketiga, di tahun keempat. Dan itu terus proses dan perlu konsistensi, ya. Karena di situ saya percaya anak-anak kita itu ada benih-benih karakter, ya. Ada di situ ada bakat-bakat yang unik, ya. Benih-benih karakter yang baru akan berbuah mungkin bertahun-tahun kemudian nantinya. Jadi tidak bisa terlihat hanya dalam 1 semester ini enggak. Mungkin di SD belum terlihat, nanti mungkin di SMP nanti baru terlihat, atau di SD tidak terlihat, di SMP belum terlihat, mungkin di SMK nanti atau di SMA baru itulah terlihat. Proses betul ada tadi pendidikan. yang sampaikan, itulah proses ya. Proses dan pendidikan itu tidak instan. Dan pendidikan itu adalah butuh yang namanya konsistensi dari kita sebagai guru, dari yang lainnya itu adalah dukungan dari orang tua. Kita sebagai guru menuntun, kemudian orang tua adalah mendukung. Demikian Pak Ilham poinnya di situ. Baik, berarti nanti kalau misalkan ada siswa yang mungkin nilainya mungkin ya dibilang cukup lah ya atau kurang baik. Nah, sikap seorang tua itu mungkin tadi yang disampaikan Pak Aris tidak boleh ya, maksudnya menghakimi gitu ya. Betul, Pak. Karena ini baru proses ya. Betul. Ya, baru proses perjalanan belajarnya anak kita gitu ya kan. Tentu tetap harus didukung, diberikan motivasi bahwasanya inilah proses. Betul. Ya kan, proses bukan sebuah nilai akhir. Betul. Ya kan, ini proses yang memang proses mereka masih sangat panjang. Jadi nasihat untuk orang tua bagaimana Pak Aris? Untuk menyikapi ketika anaknya mendapatkan nilai yang mungkin kurang gini gitu. Ya. Ketika kita mendapatkan anak kita ya bahwa nilainya mungkin tidak terlalu bagus, kita katakan sahabat Alisan, ya. Maka kita sebagai orang tua kita juga bisa mengevaluasi diri ya sebagai orang tua. Oh, mungkin nanti kita akan perbaiki cara belajarnya. Oh, mungkin ke depan mungkin bangunnya harus lebih pagi, disiplinnya harus kita tingkatkan ya. Jadi tadi saya bilang itu bukan hanya sebatas angka Pak Ilham. Ada prestasi yang lain yang mungkin lebih dari anak menonjol. Jadi gitu tetap walaupun anak itu mendapatkan nilai berupa angka itu kecil ya, kita apresiasi setinggi-tingginya.
Adapun kekurangannya kita insya Allah perbaiki di semester berikutnya. Itu tadi, karena pendidikan butuh konsistensi, pendidikan tidak bisa terlihat instan hasilnya. Ya, demikian Pak Ilham. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Masya Allah ini sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Sahabat Alisan, wali murid atau siswa yang mendengarkan podcast hari ini, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita, bahwasannya selalu memberi motivasi ke anak, memberikan semangat selalu kepada anak, walaupun nilai yang memang cenderung pas atau bagaimana, tapi tetap kita dukung. Yang berprestasi harus tetap menjaga konsisten dalam presentasi untuk tetap menciptakan nilai yang baik dan selalu berprestasi. Betul. Baik, selanjutnya Pak Aris penutup kayaknya nih. Iya. Ya. Boleh. Sebagai penutup. Sebelum menutup kayaknya minum dulu. Silakan Pak Aris. Ya. Masya Allah. Kayaknya enak Pak Aris ya. Jadi sangat segar Pak Aris ya. Masya Allah ya. Iya, jadi nggak hilang ngantuk ya Pak Aris ya. Betul. Jadi pengennya ngobrol terus ya. Iya. Sebagai penutup Pak Aris, kita sudah ngobrol banyak ya, mudah-mudahan pemirsa paham apa yang kita sampaikan, apa yang Pak Aris sampaikan. Apa arahan Pak Aris sebagai kepala sekolah untuk Ananda, untuk wali murid, untuk siswa khususnya di SDIT Alisan Legenda dalam menyongsong semester berikutnya? Kira-kira apa arahannya dari kepala sekolah? Saya akan berbicara secara umum aja, Pak Ilham, singkat, padat, dan tidak panjang-panjang. Nggak apa-apa, panjang juga. Durasinya masih cukup ya. Jadi harapan saya secara pribadi yang ingin saya sampaikan itu adalah semoga yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Amin. Kita sebagai pendidik ya, kita yang bekerja atau yang bekerja ya mungkin di instansi pendidikan, karena merupakan instansi pendidikan itu adalah amanah ya, merupakan suatu amanah ya. Kemudian harapannya itu adalah semoga anak-anak kita, anak-anak di SDIT Al-Ihsan Legenda itu tumbuh menjadi insan yang beradab, yang berakhlak, yang berkarakter. Itu harapan kami Pak Ilham. Kemudian juga untuk para guru ya, kami berharap semoga para guru ke depan semakin amanah, semakin profesional, semakin dijaga kedisiplinannya, karena tadi saya bilang guru merupakan teladan bagi anak-anak, sehingga ada pepatah mungkin bisa kita katakan guru itu diugu dan ditiru ya. Jadi kualitas guru itu akan berbanding lurus dengan kualitas anak-anak kita di SDIT Al-Ihsan Legenda. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi Pak Ilham itu adalah kita berharap ya, kita bisa bersinergi antara kita sebagai guru atau sebagai pendidik di sini dengan orang tua, antara orang tua dan sekolah maksudnya, itu bisa bersinergi semakin erat ya, dan membawa kebaikan. Karena ketika sekolah sudah bersinergi dengan orang tua ya, tidak akan saling menyalahkan. Yang terpenting itu adalah orang tua mendukung program-program sekolah selama memang program itu membawa kebaikan buat peserta didik. Itu adalah insya Allah itu akan menjadi kebaikan selama program itu menumbuhkan karakter, menumbuhkan kompetensi akademik siswa, kompetensi keterampilan siswa, bahkan mungkin menumbuhkan sikap yang baik bagi siswa. Maka kami mohon dukungan dan support dari orang tua sebagai mitra kami tentunya ya. Demikian Pak Ilham yang bisa saya sampaikan. Semoga podcast hari ini bisa membawa keberkahan tentunya. Itu saja. Amin. Amin. Demikian Pak Ilham. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Aris Praboyan. Saya jadi pingin ngopi lagi seperti ini Pak. Ya baik, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah
Pak Aris Praboyansa MPD atas arahan dan nasihatnya. Baik sahabat Alisan, siswa-siswi SIT atau SDIT Alisan Legenda, semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dan untuk memperbaiki diri di semester berikutnya. Kepada sahabat Alisan, sebelum kita closing, sebelum kita tutup, bahwasannya podcast Alisan mendukung, mengajak kepada sahabat dan permisa untuk selalu dan jangan lupa subscribe channel YouTube Podcast Alisan atau SIT Alisan, dan follow dan like, share sosmed resmi dari SIT Alisan Legenda. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris. Sama-sama Velham. Masya Allah.